Selamat berjumpa kembali kepada para siswa kelas 11 ya IPS, mana kita mau menyampaikan suatu video pembelajaran ya. Pertama-tama saya mengharapkan ya mudah-mudahan Anda semua dalam sehat walafiat, tidak ada sesuatu apapun, dan tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran walaupun secara daring atau dari rumah ya. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita selalu mendapatkan berkat rahmat-Nya dan dikaruniai kesehatan ya, dan bersyukur kita bisa bersama kembali bertemu ya, tatap muka secara tidak langsung atau melalui daring ya, ingin yang terkait dengan materi yang Bapak sampaikan ya. Para siswa bisa mengambil tempat duduk yang senyaman mungkin dan serileks mungkin, yang mana materi yang saya sampaikan bisa Anda cerna dan bisa Anda pahami dengan baik ya. Kepada para siswa semua, bahwa pembelajaran sebelumnya kita telah menyampaikan materi tentang konflik ya. Jadi konflik yang sudah kita pelajari ternyata bisa menimbulkan suatu kekerasan ya, sehingga kekerasan dan konflik saling terkait. Kekerasan terjadi karena konflik, dan konflik kalau tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan meningkat menjadi kekerasan ya. Pada pertemuan ini kompetensi dasar yang kita capai adalah bagaimana cara mengelola konflik dengan baik, sekaligus siswa dapat mengetahui metode-metode yang dilakukan, cara-cara yang dilakukan dalam suatu menyelesaikan sebuah konflik ya. Baik ya. Adapun yang cara mengelola konflik ya yang sudah Bapak berikan, dan ini melanjutkan, yaitu dengan menggunakan pihak ketiga atau dengan menggunakan perantara atau mediasi ya. Nah, di dalam mediasi ini ikut serta dan berperan dalam menyelesaikan sebuah konflik ya. Nah, bagaimana proses mediasi itu berlangsung dalam menyelesaikan konflik ya. Nah, mediasi di sini merupakan upaya ya melalui perantara seperti yang saya maksud tadi, tetapi pihak ketiga tidak memiliki daya ikat, tidak memiliki kewenangan yang melampaui para pihak yang konflik. Jadi penyelesaian konflik di sini pihak ketiga hanya mempertemukan para pihak yang konflik ya, sementara saran dan nasihat yang diberikan baik diminta ataupun tidak diminta tidak mengikat para pihak yang konflik ya. Ini bisa saya contohkan apabila sebuah siswa ya, apabila siswa dengan siswa yang lain sedang konflik, entah itu di latar belakangi perbedaan kepentingan atau perbedaan pendapat ataupun perbedaan yang lain, tapi diselesaikan melalui ketua kelas atau melalui temannya yang lain. Nah, temannya yang lain itu sebagai mediasi untuk menyelesaikan konflik, tapi dia tidak punya peran apa-apa yang sifatnya mengikat pada para pihak yang konflik ya. Jadi di sini pihak ketiga memiliki ikatan yang lemah ya. Nah, itu dengan cara penyelesaian konflik, metode penyelesaian konflik dengan mediasi. Nah, alur mediasi sebagai berikut.
ya, memulai mediasi, ya, terlebih dahulu pihak ketiga yang akan menjadi perantara itu mengidentifikasi kebutuhan, ya, dan memastikan kedua pihak memerlukan perantara atau mediasi. Selanjutnya pihak ketiga mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak yang terlibat konflik sebagai upaya mengumpulkan informasi awal apa yang diinginkan antara pihak pertama, ya, kemudian setelah menginventarisasi keinginan pihak pertama baru bertemu kepada pihak yang kedua perantara tadi, menginventarisasi bahwa mereka juga ingin berdamai, ingin menyelesaikan konflik, dan ada keinginan-keinginan apa yang disampaikan. Kemudian tindak lanjut berikutnya, mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama membantu permasalahan. Ya, kalau yang kedua tadi bertemu secara terpisah dengan pihak yang konflik, justru langkah yang ketiga itu mediator atau perantara mempertemukan secara bersama-sama. Ya, langkah berikutnya mediator membantu kedua belah pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, ya, permasalahan konflik yang terjadi di antara para mereka. Jadi memberikan satu usulan atau pilihan-pilihan yang lain yang mana tujuannya adalah upaya menyelesaikan konflik. Yang berikutnya, ya, yang keempat, kedua pihak berunding untuk mencapai kesepakatan atau mungkin ada alternatif penyelesaian yang dipandu oleh perantara atau mediator, ya. Apabila ini sudah disepakati bersama, ya, kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan dan entah itu bentuk persetujuan atau perdamaian atau perjanjian, dan kemudian mengevaluasi hasilnya dalam proses perkembangannya. Nah, itu kemudian selesai. Nah, inilah alur di dalam suatu proses mediasi, bagaimana peran mediator atau peran perantara itu dalam menyelesaikan konflik kepada para pihak, ya. Kemudian metode yang lain penyelesaian konflik dengan cara negosiasi, ya, atau orang mengatakan dengan melakukan posisi tawar-menawar, ya, untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Kalau diumpamakan penjual dan pembeli, ada saling tawar-menawar supaya ada titik temu sebagai bentuk kesesuaian. Begitu pula di dalam negosiasi, para pihak yang konflik saling melakukan tawar, ya, melakukan satu kesepakatan agar konflik itu bisa dikelola dan bisa diatasi dengan baik dengan cara win-win solution. Artinya tidak ada yang dikalahkan, win-win solution, kedua belah pihak merasa sama-sama dimenangkan, ya, yang di dalam suatu penyelesaian yang ditandai dengan kesepakatan sebagai adat timur, mereka mengakhiri dengan saling memaafkan dan saling berjabat tangan. Apabila negosiasi itu sudah tercapai kesepakatan bersama, ya. Dua negosiasi, yang pertama mediasi. Nah, proses negosiasinya bagaimana? Apakah sama seperti proses mediasi tadi? Dalam penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan bersama melalui negosiasi, langkah-langkahnya sebagai berikut, ya. Terdapat salah satu pihak yang menawarkan untuk melakukan negosiasi, ya, salah satu pihak, ya, untuk menawarkan sebuah penyelesaian konflik, ya.
Nah, kemudian pihak yang meminta negosiasi mengutarakan maksud dan tujuan dalam negosiasi tersebut, ya. Kemudian ketiga, melakukan proses bargaining atau proses tawar-menawar, ya. Dalam usaha mencapai kesepakatan bersama, ya, ada satu take and give, ada yang diberikan dan ada yang diterima. Ya, ini dalam proses tawar-menawar, ya. Nah, jika sudah ditemukan ya suatu proses bargaining tadi, kemudian kedua belah pihak tersebut menjalankan kesepakatan bersama, ya. Inilah yang dimaksud sebagai satu proses negosiasi, ya. Nah, kemudian metode penyelesaian yang lain yaitu arbitrase, ya. Arbitrase di sini memiliki suatu pemahaman, ya, memiliki suatu pemahaman menyelesaikan konflik yang bersifat resmi atau bersifat formal dengan melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut memiliki daya ikat atau memiliki wewenang dalam keputusan dalam kesepakatan penyelesaian konflik. Jadi pihak ketiga memiliki daya ikat dari kedua belah pihak yang konflik. Nah, ini arbitras, ya. Berbeda dengan mediasi tadi, mediator atau perantara atau pihak ketiga tidak memiliki daya ikat atau tidak memiliki wewenang kepada para pihak yang konflik, ya. Nah, inilah bedanya arbitras dan mediasi, ya. Jadi peran pihak ketiga apabila memiliki wewenang dan memiliki daya ikat, ya, yang terkait dengan keputusan dalam memberikan konflik, maka itu sebagai bentuk arbitras, ya. Nah, jenis-jenis arbitras yaitu ada arbitras nasional, ada arbitras khusus, ada arbitras internasional, ya. Ada arbitras nasional, ada arbitras khusus, ada arbitras internasional, ya. Nah, apabila di dalam arbitras nasional itu penyelesaian konflik di dalam suatu negara, ya. Kemudian yang berikutnya penyelesaian atau metode penyelesaian konflik dengan rekonsiliasi, ya. Penyelesaian konflik dengan cara melalui perdamaian, ya, melalui perdamaian antara kedua belah pihak yang konflik tersebut, ya. Nah, di dalam rekonsiliasi, ya, dapat berikan contoh, ya, misalnya perang atau bentrok antar kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat lain, atau konflik antar suku, atau konflik antar pemeluk agama. Jadi di sini para pihak yang konflik melakukan suatu rekonsiliasi, ya, melakukan proses perdamaian, ya, dengan meletakkan ego masing-masing supaya bisa tercapai suatu perdamaian, ya. Nah, itu di dalam rekonsiliasi, ya. Yang berikutnya adalah transformasi konflik, ya. Transformasi konflik adalah upaya menyelesaikan konflik dengan mengatasi akar penyebab konflik, ya. Proses transformasi konflik merupakan proses jangka panjang. Adapun alur proses transformasi konflik sebagai berikut, ya. Jadi konflik dan kekerasan itu suatu hal yang selalu terkait, ya. Kekerasan terjadi karena konflik, dan konflik yang tidak ditangani
dengan baik, maka akan menimbulkan satu kekerasan, ya. Jadi yang pertama, proses di dalam transformasi konflik, ya, dibuatlah suatu bentuk perdamaian, ya, dibuatlah suatu bentuk perdamaian dari para pihak yang mengalami konflik tersebut, ya. Bagaimana pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan satu kesepakatan bersama, ya, di mana para pihak yang berkonflik sama-sama, ya, membangun perdamaian, ya, sepakat untuk menyelesaikan aksi konflik dan kekerasan, ya. Kemudian yang kedua adalah konflik manajemen, ya. Konflik manajemen sebagai satu usaha, ya, penyelesaian konflik dengan melibatkan para pihak yang, ya, melibatkan para pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut, ya, di mana para pihak yang konflik harus dikelola dengan baik. Ini yang dimaksud dengan manajemen konflik, ya. Entah itu dikelola dengan mediasi, ya, entah dikelola dengan rekonsiliasi atau arbitrase atau adjudikasi atau penyelesaian konflik dengan jalur hukum, ya. Itu sebagai bentuk manajemen konflik, ya. Kemudian yang ketiga adalah peacekeeping, ya. Peacekeeping adalah usaha mencegah kembali munculnya ketegangan yang nanti menyebabkan adanya aksi konflik atau aksi kekerasan, ya. Jadi memegang suatu perdamaian agar dapat mencegah suatu aksi kekerasan dan aksi dalam satu konflik tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah peacemaking, ya. Peacemaking, upaya yang dilakukan dalam transformasi konflik adalah menciptakan, ya, menciptakan perdamaian, ya, walaupun masih bersifat, ya, belum sempurna atau damainya masih ada suatu hal-hal yang menjadi, ya, masih ada hal-hal yang menjadi hambatan, ya, tapi mereka sepakat untuk menciptakan satu perdamaian, ya. Nah, inilah transformasi konflik, ya. Nah, proses di dalam transformasi, ya, proses dalam transformasi konflik, ya, meliputi, ya, yang tadi sudah dijelaskan tentang peacemaking, menciptakan perdamaian, ya, peacekeeping, menjaga perdamaian, dan manajemen konflik, mengelola konflik dengan mediasi, konsiliasi, ya, arbitrase, adjudikasi dan sebagainya. Dan yang terakhir peace building, membangun perdamaian, ya. Nah, sampai di sini tentang materi yang Bapak jelaskan tentang metode penyelesaian konflik, ya. Dari Anda semua mungkin bisa mengetahui dan bisa memahami, ya, contoh-contoh bentuk konflik yang ada di masyarakat, ya. Entah itu konflik yang Bapak contohkan tadi, konflik yang bersifat nasional, ya, atau konflik yang bersifat internasional yang melibatkan kedua negara atau kedua kelompok beberapa negara seperti Perang Dunia Pertama, Kedua, itu adalah konflik internasional, ya. Atau mungkin konflik secara khusus yang melibatkan satu
kelompok tertentu dengan kelompok yang lain, ya bisa Anda pahami di dalam satu permasalahan tersebut, dan kemudian Anda bisa memberikan suatu alternatif cara-cara di dalam menyelesaikan konflik, ya. Nah, materi ini mestinya bisa Anda kembangkan, tidak hanya sebatas dengan materi yang Bapak jelaskan dalam relatif singkat, hanya sekitar ya 20-an menit, ya bisa Anda kembangkan sendiri melalui literasi, ya. Anda akan lebih luas mengetahui bagaimana cara-cara metode penyelesaian konflik. Mungkin yang Bapak terangkan mungkin tidak ada, mungkin Anda bisa menambah literasi yang lebih luas, ya. Sampai di sini, ya. Sampai di sini materi yang Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bagi penambahan ilmu Anda tentang metode penyelesaian konflik, ya. Pesan Bapak, ya, sebelum Bapak akhiri, ya, tetap semangat di dalam pembelajaran ini, walaupun ya pembelajaran cukup relatif singkat dan tidak bisa tatap muka karena situasi pandemi, ya, COVID-19 sebagai suatu fenomena sosial yang kita lalui, ya. Akhirnya Anda belajar dari rumah atau orang lain bekerja dari rumah dan sebagainya. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik, ya. Sering-sering mencuci tangan, memakai masker, ya, menghindari kerumunan, ya. Kemudian mengurangi bepergian atau mobilitas sosial. Sampai di sini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.